ngatur duit negara itu diserahkan parlemen, diserahkan partai. Jadi kalau dulu anggota DPR itu dibayari, saya ingin bayari dan ngatur bayarannya DPR. Mulane arang kondo-kondo yang mereka ngatur controlling, dia punya hak untuk mengawasi. Selain itu dia punya hak untuk meminta tempat di eksekutif, menteri lah, apa PKS dapat sekian, P3 dapat sekian. Itu tidak pernah terjadi di zaman Orde Baru. Nanti P3 kebagian menteri agama, PKS kebagian menteri ini, menteri sosial dan sebagainya. Nah, kenapa harus begitu? Karena yang menang di dalam pemilu tidak pernah mayoritas. Dia hanya 20% sudah menang karena yang lain di bawah. Nah, untuk menguasai parlemen dia harus gabung sama yang lain, maka dung-dungan posisi kementerian ini. Di samping itu masih merekomendasi lembaga-lembaga, maaf bukan lembaga negara ya, komisi-komisi negara seperti HAM, seperti apa KPK, itu semua direkomendasi dari DPR. Jadi DPR itu pekerjaannya ngukur orang, Pak. Orang ini cocok apa enggak jadi dubes, cocok apa enggak jadi panglima TNI. Jadi pekerjaannya dia ngukur orang, padahal dia sendiri masuk enggak pakai ukuran. Mangga. Nah, bayangkan itu semuanya diberikan kepada partai politik. Gampangnya yang mengatur negara ini 50% lebih diserahkan kepada parlemen, 50% kurang yang baru bagiannya ekspor. Jadi mestinya kalau NU itu pinter, pada saat reformasi ini partai politiknya harus menjadi sangat kuat untuk mengisi dan mengatur Republik Indonesia. Tetapi ternyata yang terjadi tidak begitu, Pak. PKB ditinggal Gus Dur, layamu tualah. Tadi ceritanya P3 ini turun terus, tapi kata Pak Pak Romi tadi, insya Allah kita akan dongkrak terus. Semoga PKNU itu juga bagaimana? Sudah diwangi sama kiai berderet-deret, yo sakmono. Nah, sekarang saya akan bicara tentang partai yang berbasis NU itu kenapa tidak mencerminkan kebesaran Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Karena begini, terus terang aja Pak, tapi ini rahasia, jangan ngomong-ngomong. Partai itu kan satu organisasi yang disiapkan untuk memimpin negara, ya loh. Kalau NU itu untuk beramal soleh, amar ma'ruf nahi munkar, ma'badi khairah. Nah, tapi kalau partai itu disiapkan untuk memimpin negara, baik negara pada tingkat bawah maupun negara yang pada tingkat atas. Lu ini oleh NU tidak pernah diwurui caranya berpolitik dan caranya memimpin. Sak ketemu ini bukan. Akhirnya ya tepak-tepakan aja, mana yang dapat Lailatul Qadar. Nah, sedangkan orang lain tidak begitu, Pak. Misalnya PKS saja, baru jadi anggota sudah dikursus. Nanti dari anggota mau jadi ke DPR dikursus tentang DPR-nya, baik DPRD maupun DPR pusat. Mau menjadi wali kota, bupati diberi orientasi dulu. Begitu.
Nah, itu tidak dilakukan oleh kita. Saya dulu pernah usul sama almarhumlah Gus Dur. Ketika Gus Dur jadi presiden, saya bilang begini, Gus, ini PKB sudah banyak yang jadi bupati begini dari DPR. Ini mohon dikumpulkan segera, dibuat disiplin. Kenapa Pak Hasyim usul gitu? Kalau tidak, mereka akan berani sama orang tua. Karena rumongso duit, rumongso apa? Pangkat, pinter. Padahal dia gak pinter, ketepaan. Ketepaan ono wali li. Cuma nek dadi ku mesedake lho ya. Nah, simbol ngene lakune. Karena kok dilareni malah lemes. Nah, nek wis dilareni lagi balik ning NU, kulo niki gitu sik NU lho. Tapi telat wis masbuk. Nah, jadi faktornya di sini pertama tidak ada pengkaderan khusus, yang kedua tidak ada sistem khusus, dan yang ketiga tidak ada power of leadership dari sebuah partai politik. Nah, sekarang sudah keadaan jadi begini. Nah, kalau sudah keadaan jadi begini, ya sekarang anak-anak yang di partai politik saja yang dikandani. Mosok kok gak iso bahasa Indonesia, kan bahaya. Bolak-balik keliru, partisipasi dari partisi sapi. Nah, ini bagaimana? Jadi yang pertama disiapkan adalah mentalnya supaya al-amanah was-sidq. Yang kedua khubroh, kecakapan dan kompetensinya. Yang ketiga kemampuan untuk berkorban guna rakyatnya. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim ditanamkan. Orang yang lain-lain itu ditanamkan, terutama orang-orang yang kiri, Pak. Ngerti yang kiri ya? Sayap-sayap kiri itu Masya Allah militannya. Nah, ini kita hadapi dengan serampangan seperti ini kan tidak bisa. Nah, para bapak yang saya muliakan, yang keempat, kadung kena penyakit parpol yang lain-lain tadi. Karena penyakitnya kepada parpol itu menyeluruh loh Pak, tidak hanya kepada PD. Jadi baik yang sekuler maupun yang Islam ini sama kenanya. Nah, karena yang Islam ini tidak hati-hati, lalu orang menganggap ini stempel Islam dengan perilaku yang sekuler. Maka saya mohon, kalau P3 ini sudah berani menyatakan partai Islam, maka harus diatur model keislaman seperti apa yang akan disetorkan kepada negara Republik Indonesia. Saya pada waktu Mukernas di Bandung, saya mengatakan Munas P3 jangan terjebak pada negara Islam, tapi juga tidak usah terjebak kepada partai terbuka, apalagi terjebak kepada partai sekuler. Sekarang ini Pak, kalau kita menggunakan Islam lalu kita menyodorkan nilai Islam di Indonesia, itu harus model cara Indonesia, di mana nilai-nilai dan ma'anil Islam sekalipun tidak al-fadhul Islam itu yang kita masukkan di dalam aturan perundangan al-qawani di dalam negara. Saya sering mengibaratkan, ini waktunya sudah habis ya? Belum kelaparan, belum ya? Saya sering mengibaratkan begini, kalau di negara barat itu seperti pasar, kalau di negara Pancasila itu seperti restoran. Kalau pasar, sampai jual apa saja, mateng atau mentah boleh, mau jual dendeng boleh, daging mentah boleh,
sapinya saya bawa ke pasar juga boleh. Ini kalau nggak salah. Jadi negara-negara di Amerika, negara-negara di Eropa itu membuat undang-undang seperti yang disampaikan oleh Kiai Anwar tadi, enak aja. Sekalipun di situ ada Katolik, di situ ada Kristen yang tidak cocok dengan aturan laki-laki kawin dengan laki-laki, itu dikutuk di dalam kitab suci mereka. Tapi karena ini pasar, ya biar saja kalau memang parlemennya mau. Nah ini yang akan dibawa ke sini. Kalau perempuan kawin dengan perempuan, saya tidak bisa membayangkan karena saya bukan perempuan. Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki, ini mau kawin apa mau olahraga? Nah ya itu. Atau kita mempunyai pengalaman masa lalu terhadap ini. Ini yang ketawa panjang-panjang ini mencurigakan. Nah, aneh kan? Kita penjel mana? Di sana mayoritas Kristen. Undang-undang itu jadi karena sekuler. Negaranya itu negara sekuler. Nah, kalau negara Pancasila itu kita jangan jualan barang mentah kalau di restoran. Jadi misalnya saya minta soto, oh jadi ini. Jadi ayam itu sudah disembelih, sudah dimasak, sudah keluarnya sudah